Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rush. Kali ini kita bakalan membahas sedikit hal basic untuk kalian yang baru mainkan game Viking Rush ini. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Jangan lupa cek video lainnya yang ada di playlist. Biar kalian ya nggak menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah pernah gue jelaskan. Seperti itu ya. Apa yang ingin gua jelaskan kali ini? Mari kita mulai. Ya, kali ini yang bakalan gua bahas itu seputar skill. Karena di skill ini ya banyak banget yang bertanya, utamanya untuk kalian yang baru memainkan game ini, skill yang layak itu apa gitu. Dan juga kesulitan dalam hal untuk mengumpulkan XP skill. Jadi contoh di sini ya, kita untuk mengeksekusi sebuah skill, kita ada dua pilihan antara memaksimalkan bintangnya atau menaikkan levelnya. Ketika menaikkan level, otomatis kita butuh yang namanya skill. Sedangkan untuk menaikkan bintangnya, kita butuh skill yang duplikat atau skill yang sama. Dan juga kita bisa menaikkan bintang itu dengan klik ini saja, Ascend ya. Di Ascend kita cukup pilih shot universal atau ya duplikat dari skill tersebut. Itu bisa ya. Itu untuk menaikkan bintangnya. Dan yang sering apa ya, dikeluhkan ya bagi kalian yang free to play, utamanya baru main, itu untuk mendapatkan XP skillnya. XP skill yang ini. Jadi kita kalau pengen menaikkan level, maka kita pilih yang upgrade, bukan yang ascend ya, tapi yang upgrade. Nah, di sini kita bisa memilih untuk meningkatkan skill level tersebut. Dan kalian bisa lihat pilihannya ada banyak sekali. Pilihannya ada banyak yang bisa kalian gunakan untuk menjadi XP ya. Terus ada tanda gembok kayak gini. Jadi gembok ini gunanya untuk agar yang fragmen-fragmen yang kita kunci ini tidak dijadikan XP. Jadi kelebihan dari XP yang kita sudah miliki, XP lagi, set skill yang kita miliki dari skill yang sudah maksimal bintangnya itu bisa kita jadikan XP untuk meningkatkan level. Dan XP yang asli itu ya seperti ini adalah XP skill. Dan dari mana kita dapatnya itu kita bisa beli atau kalian dapat dari event. Kalau misalkan kalian ingin beli, kalian bisa dapatkan skill itu dari toko ya. Tokonya ada di sebelah sini. Nah, ini toko untuk pembelian skill. Dan biayanya kalian tinggal beli saja yang ini. Dan juga selalu sediakan 600 gems ya per hari. Jadi per hari kalian harus rajin beli di sini. Cuman kalau misalkan kalian baru memainkan game ya gua nggak menyarankan kalian menggunakan gems yang 6.000, tapi gunakan saja kesempatan yang gratis. Jadi gratisnya itu 2 kali refresh ya. Selain dari toko ini, kalian bisa mendapatkan XP skill juga dari toko arena. Jadi di toko arena ini lebih penting kalian untuk membelanjakan koin arena kalian ke X2 skill. Entah kalian yang XP skill yang 200 ini atau kalian beli yang langsung 1000 seperti ini ya, itu sama saja. Kalian mau pilih yang mana itu bebas. Jadi arena itu adalah tempat kalian untuk membeli yang namanya XP skill. Dan untuk skillnya sendiri batasannya itu berbeda-beda ya. Untuk skill yang legendary kalian skill legendary dari level 1
sampai nanti ke level maksimal kalian butuh sekitar 600.000 XP. Jadi kalian bisa tinggal kayak gini aja sampai level maksimal. Jadi dari level 1 sampai level maksimal. Total yang kalian butuhkan adalah 600.000 XP skill seperti itu. Itu untuk yang legendary. Tapi kalau untuk yang epic itu bisa lebih murah ketika kalian ingin memaksimalkan ini ke level 10. Jadi bisa dilihat perubahannya itu cukup murah ya sampai level 10-nya. Dan ini jelas lebih murah daripada yang ada di XP skill untuk legendary. Selain ini, bagaimana kita mendapatkan XP skill? Bisa juga dengan cara kita membongkar. Jadi kita contohkan ya, di sini gue bakalan membongkar salah satu skill ya. Yang gue bongkar itu adalah skill ini, Dampen. Di sini kita sudah lihat bintangnya full, levelnya juga maksimal. Dan kita akan bongkar. Nah, untuk bongkar kita bisa pilih icon ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ketentuannya. Untuk shard skillnya itu akan dikembalikan secara penuh, tapi untuk XP itu akan dikembalikan sebesar 80% dari kebutuhannya. Kalau misalkan di sini kita bisa dapat dari total yang maksimal tadi, 80% XP yang dikembalikan dari skill epic itu adalah 440.000 XP ya, itu 80%-nya. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan sampai level maksimalnya itu butuh 500.000 XP seperti itu. Legendary kalian butuh 600.000 XP, sedangkan yang epic kalian butuh 500.000 XP untuk dari level 1 sampai level 10. Dan di sini kita contohkan untuk hasilnya. Nah, kalian di sini bisa lihat ini adalah hasil dari rekonstruksi skill yang sudah max tadi. Kita dapat shardnya dikembalikan dan juga kita dapat XP 80% yang sudah dikembalikan. Kita tinggal kembalikan saja ascennya sesuai kebutuhan seperti ini ya. Jadi itu adalah kegunaan kalian ketika kalian ingin mengganti-ganti skill ya. Dapat XP skillnya dari mana? Ya dari cara seperti ini. Kalau misalkan kalian butuh juga, kalian bisa lihat. Tinggal di upgrade dan ya nanti XP skillnya bakalan kembali lagi. Tapi sayangnya gua nggak butuh-butuh banget ini dampen, nanti gua buat lagi saja. Ya, dari cara seperti ini, gua bakalan merekomendasikan ke kalian skill epic dan skill rare. Karena di awal game itu mendapatkan skill legendary itu sulit. Maka untuk kalian yang butuh skill maksimal, level maksimal dari skill yang mudah untuk didapat, utamanya untuk sampai KPK 1 saja di ya awal-awal, gua kasih beberapa rekomendasi buat kalian. Untuk skill yang tingkatan biru ya, tingkatan biru gua ada beberapa skill yang bisa gua rekomendasikan. Dan untuk mengetahui versi maksimalnya cukup klik saja di sini ya. Nanti kalian bisa lihat. Yang untuk yang biru kalian bisa juga gunakan Vikingheim. Di sini ada peluang untuk peningkatan attack sebesar 20%. Ini cukup bagus untuk di awal game ya. Ini adalah rekomendasi gua untuk skill-skill yang mudah untuk kalian maksimalkan ya di awal game. Dan kalau XP-nya nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan skill di grade yang lebih tinggi dan kalian butuh XP skill, kalian bisa cukup gunakan yang tadi, yaitu membongkar skill tersebut. Terus yang kedua untuk kalian juga ada yang namanya ini untuk peningkatan defense. Yang tadi itu untuk peningkatan attack, di sini peningkatan defense. Terus selanjutnya ada Embel. Embel ini penggunaannya untuk mengurangi slow atau bisa memberikan
efek slow ke musuh. Utamanya untuk hero-hero infanteri ya. Tapi mungkin kalau di awal game ini tidak begitu berpengaruh karena efek slow itu akan bagus ketika kalian memiliki hero seperti Harald. Harald itu tidak dibatasi oleh season, jadi selama kalian ikutin event sebelumnya, kalian bisa menggunakan alternatif embel ini di KVK 1. Selanjutnya ada Fighting Spirit. Fighting Spirit ini memberikan damage langsung tapi gua nggak rekomendasi. Jadi di skip saja ya. Ini juga sama, taktikal rangit juga gua sarankan skip saja. Alasan kenapa? Setiap 15 detik ini terlalu lama dan tidak cocok. Sekalipun dia mudah untuk dimaksimalkan dari skill biru, tapi tetap nggak gua rekomendasikan. Jadi bisa kalian skip saja. Terus di sini ada kemungkinan cukup bagus karena ketika terus dikerahkan menerima damage skill ya, defense-nya naik. Nah, rapid defense ini cukup bagus untuk kalian yang menghadapi skill-skill ya. Maksudnya skill-skill itu ketika lawan kalian mengandalkan skill, defense kalian bisa pasti naik ya selama 2 detik. Karena cara pengaktifan skillnya cukup mudah. Jadi rapid defense ini gua rekomendasikan buat kalian untuk digunakan di awal game. Jadi ini skill-skill yang patut kalian coba sebelum KVK 1. Itu penjelasan yang gua titik tekankan lagi ya. Ketika sebelum KVK 1 atau ke KVK 1. KVK 2 itu kita sudah harus ganti ke skill legendary dan epic ya. Terus ada lagi itu yang ini kita tidak perlu oh, ini memberikan damage berlanjut ya. Jadi bolehlah untuk sekedar pilihan, tapi menurut gua sih enggak. Silakan ini dicoret aja dari daftar kalian. Yang ini juga sama, coret dah di daftar kalian karena ada syarat yang tidak cocok. Nah, kalau ini boleh. Jadi res morale ini bisa kalian gunakan untuk alternatif ya. Sebagai gantinya nanti ada skill yang namanya first strike. Itu juga bisa dibandingkan dengan res morale ini. Quick bandage ini nggak usah. Dah, itu aja ya. Ya untuk dari grup warna biru atau yang skill red. Kita lanjut ke skill epic. Dan di sini memang dua rata-rata skill epic juga sudah maksimal selain skill legendarinya Bu. Ya, kita cek lagi. Di sini yang untuk epic yang gue sarankan itu ada Fearless. Ini sangat bagus buat kalian ya. Walaupun setiap 12 detik tapi ada dua faktor yang membuat skill ini cukup bagus. Yaitu dari pemberian damage skill dan juga ada peluang untuk meningkatkan attack dasar. Jadi ini bisa di kalian alternatif saja. Giant offensive ini cukup banyak yang menggunakan dan itu bisa kalian tandai sebagai prioritas ya. Terus sisi lainnya juga ada Bloody Rag. Bloody Rag ini juga sama. Ini cukup istilahnya cukup bagus dari golongan gua pribadi ya. Ini saran dari gua, Bloody Rag bisa kalian tandai tapi bukan yang prioritas. Prioritas itu yang tadi join offensive itu adalah prioritas. Terus ada Rage Burst. Rage Burst ini ya tidak gua rekomendasikan karena dia menukar reg dengan faktor damage seperti itu. Jadi silakan kalian skip dulu. Tidak attack ini bisa gue rekomendasikan karena dia berdasarkan peluang dan skill conversion itu emang cukup bagus ya. Walaupun peluangnya hanya beberapa persen saja. Dan ini cocok untuk kalian berikan ke leader dari squad kalian.
Ada broken armor. Broken armor juga bagus. Ini bisa kalian tandai walaupun belum masuk ke prioritas ya. Splitter. Splitter ini juga bagus utamanya untuk kalian yang infanteri ya. Ini gua rekomendasikan banget. Jadi bisa kalian masukkan sebagai prioritas ya. Fast track ini prioritas banget karena sangat membantu. Walaupun dia kita bisa lihat di sini rate-nya cuma 75 dan berlaku skill 30 detik. Setelah 30 detik ya skill ini sudah nggak aktif, alias slot kalian seperti tidak punya skill ini sama sekali karena cuma 30 detik saja. Tapi itu bagus untuk kalian yang suka menggunakan taktik hit and run seperti itu ya. Terus di sini ada Halo of Throne, ini adalah pembulat balikan ya. Jadi attack dasar kalian mungkin dikurangi tapi damage counter kalian dinaikkan. Ini cocok banget buat kalian yang pemain. Bisa jadi bahan pas juga. Ada Counter Strike. Counter Strike ini istilahnya bagus juga untuk alternatif tapi belum jadi prioritas. Silakan kalian tandai saja sesuai kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kalian butuh skill yang tipe mana? Dari beberapa yang gua rekomendasikan silakan kalian pilih saja sesuai dengan role kalian, infanteri, archer, dan recommend. Di sini ada gain momentum. Gain momentum ini ya tidak gua rekomendasikan karena dia cuman dapat 850 faktor damage. Daripada gain momentum lebih baik kalian berinvestasi di Fearless sih seperti yang gua sarankan tadi. Jadi ini bisa kalian coret saja. Halo Obstacle Fresh. Ini bagus, bisa kalian tandai tapi belum jadi prioritas. Lalu kita lanjut ke High Case. High Case ini cocok buat kalian yang infanteri. Bisa kalian padukan dengan skill legendary yang lain dan ini juga bisa masuk ke top priority untuk kalian yang infanteri. Karena dia meningkatkan damage serangan dasar dan juga ada faktor yang menyebabkan damage-nya lebih tinggi lagi ketika ada slow ya. Jadi targetnya kalau kena slow itu juga bisa menyebabkan damage lebih tinggi lagi. Cocok buat kalian ya. Terus di sini overdrive. Overdrive ini kayak pisau bermata dua. Ada kemungkinan menguntungkan kalian tapi juga di sisi lain dia merugikan. Menguntungkannya ada di peningkatan damage serangan dasar sebesar 35% tanpa syarat babi bu dan sebagainya. Itu seperti peningkatan 35% secara pasti. Tapi ada sisi negatif dari spear ini sendiri, yaitu adalah setelah pertempuran berakhir, maka 20% dari pasukan yang terluka ringan itu bakalan diubah jadi terluka parah atau dikirim ke rumah sakit. Jadi di sini ada plus dan minus dalam satu skill tersebut. Hanya saja ya bebas buat kalian yang cukup menguntungkan untuk memiliki buff attack dalam jumlah besar, utamanya buff serangan dasar, ini bisa jadi opsi. Tapi ya tadi, pedang berita dua. Di sini ada selanjutnya adalah containment. Containment ini bisa setingkat dengan Fearless ya, tergantung kebutuhan. Jadi silakan kalian tentukan sendiri butuhnya seperti apa. Dan aturannya ya kalian bisa baca juga. Terus di sini adalah Solitude. Solitude ini cocok banget buat kalian yang kemungkinan diserang secara ramai-ramai. Karena dia memberikan faktor damage areas ke 3 pasukan terdekat gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua role. Jadi cocok aja kalau misalkan jadi prioritas. Tapi ya tergantung kebutuhan kalian serta bagaimana kalian mengmix antara satu skill dengan skill yang lain. CG ini juga cukup bagus karena dia peluangnya 50/50 tanpa adanya minus seperti halnya tadi ya overdrive. Overdrive itu 100% tapi peningkatannya sampai 35% ya. Sedangkan ini peluangnya 50% jadi 50-50. Kalian dapatkan buff attack sebesar 20% ya. Dan itu cukup besar ya. Jadi CG ini bisa jadikan kalian prioritas untuk
ya sampingan saja. Ini gue nggak membahas untuk kalian membandingkan dengan skill legendary karena beda grade, memang ada kekurangannya sendiri. Hanya saja ini bisa jadikan kalian opsi untuk survive di KVK 1, maksimal di KVK 2 ya. Karena nanti di KVK 3 ya kalian harus menggunakan skill legendary kawan. Jangan terlalu terpaku dengan skill epic, apalagi skill rare ya. Di sini juga ada tendensi ini untuk kalian yang ingin ada efek healing ya. Tapi gua coret aja. Terus blessing heal ini juga sama, untuk yang heal silahkan kalau emang butuh, tapi kalau enggak ya skip saja. Kalau core healing ini juga cukup besar sampai 890 ya. Nah, di sini ada Vampire Spirit. Ini termasuk prioritas utamanya buat kalian yang ingin menghadapi Archer ya. Bisa gunakan ini. Oke. Itu aja dari skill epic yang bisa gua rekomendasikan. Kalian bisa tandai dari awal video yang tadi nama-nama skillnya mana saja yang direkomendasikan, mana saja yang jadi prioritas bisa buat kalian alternatif gunakan. Dan ini adalah skill epic dan skill rare yang gua rekomendasikan selama kalian ingin mengikuti KVK 1 dengan keadaan hero kalian memiliki skill-skill level maksimal dan bintang yang maksimal juga. Jadi bisa kalian tentukan saja. Karena memang skill maksimal dan juga level maksimal itu akan membuat pertarungan kalian itu sedikit banyak perbedaan dari yang biasa-biasa saja. Walaupun nanti lawan kalian menggunakan skill legendary yang level maksimal, ya setidaknya kalian tidak secara langsung kalah gitu. Karena yang bikin sulit itu adalah peningkatan bintangnya ketika kalian di awal game, utamanya untuk legendary ya sebenarnya. Nah, untuk menutupi itu kalian bisa alternatif ke skill-skill yang gue sebutkan tadi. Jika video seperti ini bisa membantu kalian untuk menghadapi awal permainan game, maka persiapkan saja di video-video gua yang lain, itu bakalan banyak yang membantu kalian untuk persiapan dari sedini mungkin sehingga kalian tidak menyesali apapun ketika kalian sudah memainkan game ini mencapai 1 tahun permainan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share ke teman kalian dan juga tinggalkan komen di bawah ini. Salam Viking dan bye.